Tadi rekan-rekan mungkin sudah ada rekonfirmasi langsung dengan tim kuasa hukum apa ya, APA atau saudari Amanda sudah mendapatkan penjelasannya adanya terkait dengan laporan yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya untuk melaporkan adanya dugaan tentang fitnah dengan pencemaran nama baik. Tentu dalam hal ini Polda Metro Jaya telah menerima laporan tersebut dan langkah berikutnya adalah dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan tentu akan diambil secara teknis berupa evidence-nya adalah keterangan. Ya, keterangan ini berarti kan proses verbal ya di dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Kemudian langkah berikutnya tentu kita sama-sama masih menunggu dari penyidik yang ditanganinya adalah oleh Subdit Jatanras dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ya, sudah diterima dan teman-teman sendiri sudah konfirmasi direct langsung dengan tim kuasa hukumnya. Ya, saya rasa Polda Metro Jaya akan melakukan proses sesuai dengan prosedur dan secara profesional, dan tentunya sekali lagi ini kita terima laporannya dan kemudian ditunda. Pak, ini kan kasusnya kan masih berproses kasusnya yang Mario Dendi. Nah itu nanti proses penyidikannya akan beriringan dengan Mario Dendi karena kan yang persoalkan terkait dengan keterangan dia di dalam BAP. Gimana Pak? Iya, dalam proses ini bisa beriringan ya. Proses awal dengan adanya penganiayaan terhadap korban anak sudah bergulir, berjalan, teman-teman media sudah memonitoring sampai dengan adanya rekonstruksi. Kemudian hari ini tadi adanya pemeriksaan dari psikolog forensik, Apsifor ya, berkolaborasi interprofesi. Tadi saya sampaikan segala sesuatu keterangan pernyataan tentu akan didengar dan kemudian dimasukkan di dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Tentu ini teknis ya, proses penyidikan. Proses dengan laporan ini bisa bersamaan ya, karena ini satu rangkaian dalam suatu peristiwa walaupun ada suatu dugaan ya, suatu dugaan laporan terkait dengan pencemaran nama baik. Tentunya Polri dalam hal ini semuanya equality before the law ya, justisia demi keadilan sih. Kita akan lakukan proses secara prosedur. Itu tentu teknis kepenyidikan sebagai materi. Apsifor dan psikolog forensik yang melakukan pemeriksaan kan sebagai bahan. Itu materi penyidikan. Ya. Pak, sedikit garis benang merahnya Pak untuk Apsifor sendiri sebenarnya apa sih Pak yang digali Pak dari dua tersangka ini Pak secara ya, teknisnya? Apsifor ini kan suatu asosiasi psikologi forensik ya, psikolog forensik ya. Ini kan melakukan autopsi forensik dengan metode dengan konsep melakukan penelitian, pengkajian terhadap seseorang yang berproses hukum, baik itu bisa saksi, bisa tersangka ya. Sehingga hasilnya adalah merupakan hasil keilmiahan dalam disiplin ilmu psikologis ya. Nah, kemudian ini akan dijadikan suatu hasil daripada pendapat ahli dalam menentukan proses penegakan hukum ini dan melihat dari perilaku, tingkah laku ya. Bahkan bisa mengautopsi sampai dengan mens rea, niatnya. Tentunya ini tadi ditekankan Pak Kapolda Metro Jaya, scientific crime investigation, kolaborasi interprofesi. Scientificnya di mana? Scientificnya crime investigation adalah memadukan antara teknis, prosedur, keilmiahan sehingga hasilnya akurat. Ketika hasil akurat tentu dengan disiplin ilmu, berbagai ilmu ini menjadi bisa dipertanggungjawabkan dalam proses itu. Itu silakan. Sekarang dulu Pak, penegasan Pak untuk yang pelaporan dari pihak apa Pak? Untuk penegasan untuk pihak terlapor sendiri siapa saja sih Pak? Apakah dua tersangka dan satu pelaku ini? Tadi rekan-rekan sudah dengar sendiri ya dari konfirmasi direct langsung ke, karena kuasa hukum tadi memanggil rekan-rekan juga langsung, saya juga monitor terkait dengan laporan tersebut diduga sebagai terlapornya ini dari kuasa hukum MDS, termasuk MDS ya. Nah tentunya penyidik akan melakukan secara prosedur, yakin ya, profesional
dan tentunya biarkan proses ini berjalan secara baik dan sifatnya adalah equality before the law, lebih keadilan. Ya, itu saya rasa. Terima kasih. Oke, makasih Pak.